negara mereka dengan negara Israel atau Israel Raya, karena mereka yakin bahwasanya kejayaan mereka kembali kepada Haikal Sulaiman, ya. Mereka ingin bangun lagi kerajaan mereka di Palestina. Mereka anggap itu adalah tanah nenek moyang mereka dan mereka harus kembali ke situ. Adapun sikap kita terhadap mereka sama seperti orang kafir yang lainnya, ya. Kita tahu bahwasanya orang-orang kafir ada berbagai macam kondisi. Ada kondisi diperangi, kalau diperangi kita bunuh-bunuhan, ya, darah mereka halal, apalagi harta mereka dalam peperangan. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza laqitumul ladzina kafaru fadharbar riqab, kalau kalian bertemu dengan mereka penggal leher-leher mereka. Ya, ini dalam kondisi peperangan. Tapi ada kondisi-kondisi lain hubungan dengan orang kafir yang tidak dalam kondisi peperangan. Seperti kondisi musta'man. Musta'man itu orang kafir yang kita sedang berperang dengan mereka, tetapi musuh mengirim seseorang untuk diskusi, delegasi, dan dia minta pengamanan. Kalau kita amankan tidak boleh kita bunuh. Di antaranya kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah kita dengan negara kafir punya perjanjian damai. Yang terjadi sekarang di dunia adalah demikian. Ada PBB, ada perjanjian damai di antara mereka, gencatan senjata. Bukan dalam suasana perang. Siapa yang bilang kita suasana perang? Sini orang semua tahu kita bukan dalam suasana perang. Maka dalam suasana perang kita tidak, kalau bukan dalam suasana perang kita tidak boleh bunuh orang kafir. Kata Nabi SAW, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh orang kafir yang ada dalam perjanjian damai, maka dia tidak akan mencium bau surga. Kemudian yang berikutnya kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Kafir dhimmi adalah kafir yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam dan dia bayar jizyah. Jizyah semacam upeti sebagai bukti ketundukan dia kepada pemerintah Islam. Namun dia diberikan banyak hak, ya. Sehingga ada sifat keadilan, ada timbal balik. Ada dia yang keluarkan dan dia juga mendapat hak dia. Jadi ternyata yang boleh dibunuh cuma kafir harbi, ya, yang dalam peperangan. Adapun kafir musta'man, kafir mu'ahad dan kafir dhimmi tidak boleh dibunuh. Dan ini yang dipraktikkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah mengalami itu semua, ya. Nabi pernah di zaman Nabi SAW ada namanya perjanjian damai dengan orang-orang musyrikin Arab. Bahkan Nabi SAW pernah satu negara dengan orang-orang Yahudi dan ada perjanjian di antara mereka untuk bela negara. Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraidah. Ya, Nabi juga dalam peperangan dengan orang Yahudi juga pernah sebelumnya berdamai kemudian berperang, ya. Ya, sebagaimana perang dengan Bani Quraidah, dan ini semua ada kondisinya. Jadi kita bertemu dengan orang Yahudi, tunggu, status Yahudi ini sekarang apa? Statusnya perang atau tidak, ya? Ya, benar-benar perang, ya, bukan perang-perangan, benar-benar perang. Kalau statusnya perang sama-sama tahu. Kalau statusnya kita perang, kita bunuh, enggak ada yang melarang, tidak ada yang mencela kita karena kita tahu perang. Kalau kita tidak membunuh, kita dibunuh. Tapi umat Islam akan menjadi citranya semakin hancur tatkala membunuh orang yang tidak dalam posisi peperangan. Membunuh orang dalam kafir yang tidak dalam posisi peperangan, kita bunuh, maka kita dicela, dijadikan bahan untuk dicerca. Citra Islam dijatuhkan, ya. Ya, makanya Nabi SAW ketika ada orang munafik tidak sholat, ada orang munafik mencela Nabi SAW, maka sahabat mengatakan, ala adrib unuqahu, bolehkah aku penggal lehernya, kata Rasulullah. Kata Rasulullah, la yaqulun nas anna Muhammadan qatala ashabahu. Jangan sampai orang-orang bilang Muhammad membunuh teman-temannya, ya. Rasulullah menjaga citra Islam. Karena bukan suasana perang, bagaimana orang munafik harusnya boleh dibunuh karena dia kafir, tapi dia KTP-nya Islam. Maka Nabi tidak membunuh orang